Halo teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang baru, yaitu tentang pasar monopolistik, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kondisi pasar yang paling ideal atau yang diidamkan oleh ekonom, yaitu pasar persaingan sempurna, biasa disingkat sebagai PCM atau Perfect Competition Market. Lalu yang paling ekstrim, jadi setelah kita belajar PCM, barulah kita belajar ternyata realitanya di dunia nyata tuh PCM hampir nggak ada. Paling mungkin itu mendekati, ya. Nah, yang paling ekstrim di sini adalah monopoli. Ya, jadi suatu pasar dengan persaingan tidak sempurna tapi hanya ada satu pemain. Nah, di tengah-tengahnya ini ada oligopoli dan monopolistik. Oke. Nah, kalau misalnya hanya ada dua pemain itu kita sebutnya duopoli ya. Dia termasuk oligopoli tapi bisa kita sebut duopoli secara spesifik gitu. Karena oligopoli kan artinya beberapa ya. Nah, beberapa itu kan bisa dua. Nah, kalau dua spesifik itu nyebutnya duopoli. Tapi duopoli juga termasuk oligopoli. Tapi tidak semua oligopoli adalah duopoli, itu ya yang penting. Nah, barulah monopolistik. Nah, monopolistik itu ada kemiripan dengan PCM dan monopoli. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu ya, bahwa pasar persaingan monopolistik itu sebenarnya mirip dengan PCM, tapi bedanya adalah di asumsinya. Kalau di PCM itu asumsinya produknya itu homogen, ya. Jadi misalnya kalau anggaplah suatu pasar persaingan sempurna untuk sabun misalnya, sabun mandi, berarti kalau dia struktur pasarnya persaingan sempurna, berarti tidak ada diferensiasi produk. Jadi bisa dibilang sabun yang dijual tuh kualitasnya sama ya, bener-bener variannya juga sama ya, nggak bervariasi gitu ya. Tidak ada yang membedakan karakteristik sabun kalau kita beli di perusahaan A atau perusahaan B, itu semua sama produknya, ya homogen. Tapi kalau di monopolistik itu terdiferensiasi. Nah, nanti kita akan belajar apa itu diferensiasi dan intinya gara-gara terdiferensiasi ini itu membuat pasar monopolistik memiliki kekuatan pasar atau market power dalam mengendalikan harga dari suatu barang. Nah, kenapa disebut monopolistik? Karena dia bisa dibilang dia berusaha seperti monopoli, tetapi bedanya nggak cuma satu pemain, ya. Dan ya ini karena kenapa dia tidak disebut monopoli? Ya karena pemainnya banyak, makanya monopolistik kan. Perusahaannya banyak. Nah, tetapi kalau di persaingan sempurna dia tidak boleh ada halangan untuk masuk ke pasar. Nah, kalau di monopolistik ada sih halangan untuk masuk tapi bisa dipastikan sedikit, kecil ya. Kan kalau kalau monopoli hambatan masuknya itu mutlak ya. Bener-bener nggak bisa masuk pemain lain. Makanya dia cuma satu pemain disebut monopoli. Tapi kalau oligopoli bisa nggak masuk ke dalam pasar? Bisa, tapi sangat sangat susah. Nah, kalau monopolistik hampir tidak ada halangan atau bisa dibilang kecil lah halangannya. Dan dia itu ada diferensiasi produk. Nah, kesamaan dari monopolistik dan monopoli itu adalah terletak pada kemampuan dia untuk markup price atau sebagai price maker, ya. Dan untuk lebih mudahnya ketika mempelajari struktur pasar, kita bisa bandingkan ya antara PCM, monopoli, monopolistik dan oligopoli. Ya, udah kelihatan jelas misalnya monopolistik itu sama kesamaan monopolistik dan PCM itu jumlah perusahaannya sama-sama banyak. Kalau di monopoli satu, oligopoli hanya beberapa. Nah, untuk produk di PCM itu homogeneous, di monopoli itu bisa satu versi, bisa banyak produk, tapi intinya dia hanya satu pemain dan tidak ada close substitutes kalau naturalnya. Kalau apa? Benar-benar monopoli, pure monopoli. Nah, kalau oligopoli, produknya bisa terdiferensiasi, bisa juga homogen. Misalnya kalau industri semen di Indonesia itu dia oligopoli tuh, ya. Misalnya ada semen tiga roda kalau di Pulau Jawa ya, di Pulau Sumatera nggak tahu nama semennya apa. Tapi itu kan produknya homogen dan berdasarkan pulau. Misalnya kalau semen. Artinya oligopoli tersebut produknya homogen. Tapi ada juga oligopoli yang terdiferensiasi juga ya, misalnya iPhone dan Samsung ya. Itu kan struktur pasarnya oligopoli, tapi iPhone dan Samsung bisa dibilang terdiferensiasi ya. Atau mobil ya, industri mobil misalnya Toyota, Honda, Suzuki dan sebagainya itu terdiferensiasi juga nggak homogen. Nah, tapi kalau di monopolistik sudah pasti dia terdiferensiasi ya. Itu ciri khasnya. Lalu apakah price itu sebagai decision variable? Ya, ini ciri khas dari imperfect competition di mana mereka berperan sebagai price maker, tetapi kalau di monopolistik itu limited kekuatannya. Dan kesamaan juga dengan PCM selain dari jumlah pemain adalah dia tuh easy entry. Nah, yang membedakan adalah kalau PCM itu market menentukan harga jadi sesuai dengan equilibrium ya. Tapi kalau di monopolistik adanya persaingan harga dan kualitas. Kalau di oligopoli strategic behavior ya. Dia ada makanya kita menganalisis dengan game teori. Kalau di monopoli dia hanya satu pemain sehingga ketika dia ingin memaksimumkan profit satu-satunya kendala itu adalah market demand aja ya. Semakin elastis market demand-nya berarti monopoli harganya cenderung lebih rendah dan menyebabkan profit lebih rendah gitu kan.
Tapi kalau market demand-nya lebih semakin inelastis, dia bisa mengeset harga lebih tinggi itu untuk mendapatkan profit lebih tinggi. Kalau monopolistik dia dibedakannya apa? Dia bersaing dalam kualitas dan harga, ya. Nah, dan ciri khasnya tadi ya terdiferensiasi produk dan nanti kita akan mengenal yang namanya iklan ya. Iklan pada pasar monopolistik. Bukan berarti oligopoli tidak bisa melakukan iklan, tetapi iklan itu lebih identik pada pasar monopolistik gitu ya. Nah, jadi apa itu diferensiasi produk ya? Diferensiasi produk itu adalah strategi perusahaan dalam memperoleh kekuatan pasar dengan cara memproduksi barang yang memiliki perbedaan positif dalam pikiran konsumen. Ya, ya misalnya contohnya anggap sama-sama biskuit gitu ya. Tidak semua orang suka misalnya biskuit coklat ya, atau sama-sama biskuit coklat tapi harus ada yang beda. Mungkin dia dark coklat atau yang satunya lagi coklat manis atau mungkin bentuknya ya. Itu pokoknya hal-hal yang bisa membedakan karena kenapa harus ada diferensiasi karena pada dasarnya konsumen itu punya selera berbeda-beda ya. Ada orang yang mungkin suka coklat tapi jangan pahit gitu. Tapi juga jangan terlalu manis gitu ya. Ada juga yang orang sukanya coklat asli pure ya. Nah, itulah sebabnya kenapa ada diferensiasi produk dan juga ada orang yang sangat mementingkan mutu standar. Oke, nggak apa-apa harga tinggi tapi mutu harus bagus gitu ya. Ada juga yang nggak terlalu mentingin mutu gitu ya. Dan adanya koordinasi produk. Nah, berkaitan dengan diferensiasi produk itu bisa dibagi jadi dua ya. Untuk membedakannya gampang ya antara horizontal differentiation dan vertical differentiation. Ingat aja kalau horizontal itu kan berarti dari samping ya, dari samping ke samping, dari kiri ke kanan misalnya. Jadi intinya dia diferensiasi produk yang membuat suatu produk itu menjadi lebih baik bagi beberapa orang, sedangkan bagi beberapa orang itu menjadi lebih buruk. Ya, contohnya apa? Misalnya ada produk potato chips ya. Tadinya potato chipsnya mungkin rasanya original ya. Cuma melihat kondisi pasar, ternyata banyak orang yang lebih menyukai potato chips itu ditambah sama si garam laut sama cuka gitu ya, dan itu menyebabkan akhirnya produknya itu dimodifikasi gitu. Nah, mungkin lebih banyak yang membeli karena lebih banyak yang suka, tapi juga ada orang yang nggak jadi beli karena atau beli tapi ya merasa lebih buruk aja gitu. Buat dia lebih lebih bagus original aja. Ngapain sih ditambah garam laut sama cuka gitu. Nah, mungkin kalian berpikir ya, kenapa nggak perusahaan itu menciptakan dua produk aja gitu, original sama yang ada tambahan garam laut dan cuka. Alasannya adalah ya balik lagi ke kemampuan produksi dia. Dia juga akan memperhitungkan tuh, lebih baik dia bikin dua produk atau mengganti aja varian produknya karena nggak selalu menambah varian produk itu membuat keuntungannya meningkat. Bisa jadi ada peningkatan biaya sehingga profit itu jadi turun malah ya. Jadi nggak selalu itulah sebabnya kenapa horizontal differentiation itu bisa terjadi. Ya ibaratnya juga seperti mobil gitu kan. Misalnya mobil biasanya 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali dia ganti model gitu. Antara facelift atau gantinya banyak gitu. Nah kan nggak mungkin kan ketika mobil di facelift umumnya sih orang-orang lebih ini ya lebih menyukai ya misalnya lampunya diganti ya kan disesuai dengan model sekarang misalnya lampunya disipitin terus ditambah ada turbo ya kan. Tapi kan nggak semua orang suka ya tapi ya mau nggak mau mobil yang diproduksi harus mobil yang baru masa yang lama tetap dikeluarin ya paling mungkin yang lama mungkin tetap dijual tapi itu hanya ngabisin stok nggak mungkin kan khusus untuk memproduksi mobil serial lama gitu. Kalau bukan mobil antik ya, kalau mobil antik mungkin bisa diproduksi gitu, ya. Tapi kalau misalnya mobil pasaran ya ngapain ya? Ya udah, kalau udah tipe baru ya itu yang dijual. Ya, saya ingat waktu itu misalnya Fortuner gitu ya. Dulunya belum ada corong gitu ya di kap mesin. Nah, habis itu di fitur yang baru tuh ada corong gitu ya. Dan kelihatannya kebanyakan orang anggap itu lebih keren gitu ya. Seolah-olah ada turbonya gitu. Padahal yang dulu juga ada. Terus horsepower-nya dinaikin. Tapi saya yakin juga pasti ada orang yang merasa justru worse off nih. Penampilannya jadi jelek dengan adanya corong gitu kan. Tapi ya itu kembali ke selera orang-orang. Tapi itulah kurang lebih penjelasan kenapa horizontal differentiation bisa terjadi ya. Lalu sekarang bagaimana dengan vertical differentiation ya, atau diferensiasi vertikal. Nah kalau diferensiasi vertikal itu dia membuat produk lebih baik dari lawannya dilihat dari perspektif semua orang atau bisa dipastikan semua orang itu merasa better off. Misalnya ya mobil BMW itu ada GPS-nya. Nah, kalau mungkin saat itu tidak ada mobil yang pakai GPS ya berarti BMW unggul gitu. Atau ya tetap aja unggul kan dari nggak ada jadi ada gitu.
Karena bagaimanapun juga GPS lebih bermanfaat ada daripada nggak ada. Even dia nggak pakai, tetap mobilnya jadi lebih menarik gitu kan. Atau misalnya ada hard drive itu kapasitasnya lebih besar ya. Jarang sekali orang menolak untuk membeli suatu barang, misalnya hard drive itu gara-gara kapasitasnya lebih gede dia nggak mau beli gitu, hampir nggak mungkin gitu. Ya, apalagi kalau dengan harga yang sama, ya kan? Mereka merasa lebih untung berarti kan. Nah, seperti itu teman-teman. Itu berkaitan dengan perbedaan antara horizontal dan vertical differentiation. Nah, berkaitan dengan diferensiasi itu gimana ya cara mewujudkan diferensiasi produk. Nah, salah satu caranya adalah iklan. Dan kalau nanti kita mempelajari ekonomi industri, itu akan dipelajari tentang kompetisi ya, kompetisi dalam pasar persaingan tidak sempurna. Jadi ketika bicara tentang persaingan tidak sempurna itu, kalau di ekonomi industri itu bisa mengacu pada struktur pasar oligopoli maupun monopolistik. Ya, biasanya cara kalau mau belajar tentang pasar, biasanya kita belajar persaingan sempurna dulu. Ya, itu kondisi ideal yang diharapkan. Meskipun itu nggak pernah terjadi, tapi tetap aja ada gunanya ya mempelajari persaingan sempurna. Karena biasa kita membandingkan kan outcome di persaingan tidak sempurna dengan sempurna. Dan bagaimana persaingan tidak sempurna itu ternyata juga bisa mencapai keadaan persaingan sempurna suatu saat gitu. Baru kita belajar monopoli ya. Tapi overall mungkin saya bisa bilang bahwa PCM dan monopoli itu ya istilahnya lebih ke apa ya, pedagogical aja. Kita hanya belajar aja. Tapi dalam kehidupan nyata kita akan lebih banyak berhadapan sama oligopoli dan monopolistik gitu. Nah, makanya nanti di ekonomi industri dipelajari tentang dua macam persaingan, yaitu price competition dan non-price competition. Nah, salah satu bentuk non-price competition itu adalah advertising atau iklan. Ya, dia mendukung diferensiasi produk dan iklan itu perannya ada dua. Kalau dipelajari lebih lanjut tuh ada yang perannya sebagai signaling segala macam. Tapi saya nggak akan jelaskan lebih detail karena kita masih pengantar. Tapi intinya iklan itu bisa memberikan informasi mengenai perbedaan nyata dari produk dan juga memberikan citra produk, brand image dari sebuah produk sehingga memberikan dukungan terhadap karakteristik fisik. Tapi juga ada kritik terhadap diferensiasi produk dan iklan ya, karena kita tahu iklan itu menghamburkan sumber daya yang langka di masyarakat dan iklan juga bisa memberikan informasi yang menipu dan hanya memberikan sedikit fakta. Itu sering sekali terjadi ya. Ya bisa dengan sengaja apa ya? Bisa menipu secara apa namanya? Jelas-jelas nipu atau nipunya tuh nggak kebangetan. Misalnya kalau yang nipunya kebangetan itu lebih ke memalsukan informasi ya. Bedakan antara memalsukan informasi dengan menyembunyikan informasi. Kalau memalsukan informasi berarti informasi salah yang disebar. Tapi ada juga yang menyembunyikan informasi. Nah, seringkali misalnya kalau ada promo, itu ada keterangannya tuh kecil. Nah, itu lebih tepatnya bukan memalsukan informasi. Dia nggak bisa dibilang memalsukan, dia hanya menyembunyikan. Sebenarnya sih tujuannya sama, supaya produknya jadi lebih menarik. Tapi sebenarnya itu nggak baik ya. Tapi itulah iklannya faktanya. Misalnya kita lihat produk produk mie instan gitu ya. Kalau di iklan pasti mie instan sama ada ayamnya, ada bawang gorengnya gitu ya. Tapi kan kenyataannya kita nggak apa namanya, nggak mungkin kan ada ayamnya di situ. Pasti cuma mie doang sama bumbunya. Ya. Terus ya ada banyak lah ya intinya iklan itu. Bahkan iklan juga bisa mengurangi kompetisi. Ini yang penting juga nih. Kalau ada suatu produk yang mungkin yang iklannya menonjol, itu bisa meningkatkan barriers to entry tuh ke pasar ya. Dan juga dengan ada iklan berarti kan biaya produksi naik. Nah, bisa jadi harga barang jadi naik. Berarti ada beban juga ke masyarakat yang membeli barang ya. Ternyata dengan adanya iklan. Jadi ada pro dan kontra ya. Yang kontra dengan iklan, banyak yang berpendapat bahwa tujuan iklan adalah untuk memanipulasi selera masyarakat. Nah, ini juga bahaya ya. Tadinya nggak suka jadi suka gitu. Itu kan preferensinya jadi berubah karena dimanipulasi. Dan yang kontra juga mereka merasa bahwa sebenarnya biaya yang digunakan untuk iklan itu sebenarnya bisa dialokasikan untuk ningkatin kualitas produk. Jadi mungkin mereka lebih berpikir, udahlah nggak usah diiklankan produknya untuk kelihatan lebih menarik. Lebih baik anggarannya untuk naikin kualitas. Dan itu akan meningkatkan welfare kan, kesejahteraan. Nah, seperti itu. Nah, argumen selanjutnya, iklan bisa mengganggu kompetisi ya, dan sebagainya. Bisa perekonomian jadi kurang efisien. Tapi mereka yang pro terhadap iklan, berpendapat bahwa iklan membuat konsumen lebih terinformasi ya sehingga dapat membuat keputusan yang terbaik dan membuat perekonomian berjalan secara efisien. Jadi biarlah konsumen itu menyeleksi informasi yang ada gitu ya. Dan iklan membuat pasar lebih berkompetisi. Jadi ada yang berpendapat iklan itu mengurangi kompetisi karena menciptakan barrier to entry, tapi ada juga yang menganggap bahwa iklan tuh berarti orang jadi lebih bersaing tuh, membuat produknya lebih terkenal. Nah, itu justru itu dianggap meningkatkan kompetisi. Jadi
iklan itu bisa menurunkan, bisa meningkatkan kompetisi, tergantung keadaannya seperti apa, dan argumen kita juga bisa pro, bisa kontra, itu nggak masalah ya. Dan dengan iklan bisa jadi permintaan jadi lebih elastis. Nah, dilihatnya dari sini nih, oke. Nah, saya nggak akan jelaskan iklan sebagai sinyal apa, signaling ya, terkait merek produk itu saya nggak akan jelaskan nih, terlalu detail aja ya. Jadi seperti itu. Intinya berkaitan dengan merek produk, terdapat argumen yang mengkritik bahwa dampak merek produk pada efisiensi ekonomi ya. Argumen tersebut menyebutkan bahwa merek membuat konsumen irasional. Nah, seringkali kita tahu ya, ada mungkin produknya harusnya sih kalau dibandingkan, misalnya ada barang dijejer ya dari barang A sampai barang E. Barangnya sih sama, cuma mereknya beda. Nah, itu uh, terkait merek ya, itu bisa membuat ekonomi tidak efisien. Kenapa? Karena konsumen jadi irasional. Mereka cenderung memilih produk yang udah memiliki nama besar dibanding produk yang belum. Ya. Padahal bisa jadi kedua produk kualitasnya sama. Nah, ini nanti kalau kita belajar setelah ini nih, belajar kegagalan pasar, kita akan belajar adanya asymmetric information tuh. Ya. Tapi pendapat lain mengatakan yang sebaliknya, mereka mendukung penggunaan merek. Jadi ada yang kontra dengan merek, gara-gara katanya dengan adanya merek, jadi produk yang seolah-olah brandnya gede itu dianggap kualitasnya lebih tinggi, padahal kualitasnya bisa aja sama persis. Itu yang kontra. Tapi yang pro menganggap bahwa merek itu justru memastikan produk yang mereka beli produk berkualitas gitu. Dan penggunaan merek bermanfaat untuk memastikan perusahaan tetap memberikan produk yang terbaik agar reputasi mereknya tetap terjaga ya. Ya misalnya kalau tas Louis Vuitton gitu ya. Mungkin karena Louis Vuitton itu sudah branded gitu ya. Pasti dari pihak perusahaan mereka akan menjaga supaya jangan sampai produknya itu tercemar. Jadi akan meningkatkan kualitas pelayanannya, kualitas barangnya jangan sampai jelek seperti itu. Itu yang terkait dengan merek produk ya. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan soal, oke? Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.